Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rakyat Indonesia sehat-sehat selalu dulur. Adem ayem selalu ngopi di warkop atau di rumah sambil ngopi sambil berpikir. Pemerintah ini hitungannya ono berita. Dengar-dengar pemerintah ini mencarikan solusi tapera, yaitu tabungan perumahan rakyat. Seakan-akan solusi, tapi bagi rakyat kecil itu beban. Karena apa? Rakyat menabung. Ya daripada menabung tapera, lebih baik ditabung sendiri. Mau buat makan aja sulit. Kita loh buat makan aja sulit, kerjaan pabrik. Apalagi ditabung buat pemerintah. Dapat perumahan belum tentu. Ya, dapat perumahan belum tentu. Nah, disuruh nabung. Kalau nabung sendiri kan real, nanti kalau kekurangan apapun, kalau perlu uang bisa kita ambil. Kalau kita nabung, ya, nabung dalam lingkaran pemerintahan kan harus ada aturannya kalau kita ngambil. Sepertinya tapera itu bukan solusi. Karena apa? Di pabrik ya. Di pabrik itu memang ada UMR, gaji UMR. Padahal rata-rata pabrik itu tidak gaji UMR. Bahkan digaji per jam. Nah, ada pabrik itu digaji per jam atau sehari itu digaji berapa per minggu. Itu rata-rata ya, di pabrik besar pun rata-rata itu banyak sekali yang gaji tidak UMR. Belum lagi dipotong tapera nanti umpama ada. Belum lagi BPJS, belum lagi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Belum lagi bayar pajak. Semuanya sekarang ini dikasih pajak. Tanda-tandanya ya, kalau rakyat kecil apa-apa dikasih pajak, dikasih pajak. Nah, ini bisa-bisa ya, kalau dipikir Indonesia ini banyak hutang. Kalau dalam sistem jualan ya bangkrut. Lah apa? Kita itu disuruh pajaknya tinggi. Nah, seakan-akan kita dibantu, dikasih uang untuk rakyat dibantu, dikasih uang tunai langsung biasanya dikasih, terus langsung pajak dinaikkan, apa-apa dinaikkan, kan ya percuma. Coba rakyat ini yang ada di Indonesia ini yang nganggur-nganggur, carikan solusi kerjaan. Baru nggak usah dibantu apapun, nggak masalah. Yang penting yang nggak kerja bisa kerja. Carikan solusi, yaitu bekerja. Kalau kita dibantu berapa ribu aja satu bulan, umpama dibantu pemerintah 500.000. Nah, terus rakyatnya nggak kerja ya percuma, uang untuk beli beras saja. Ya ini kesulitan rakyat Indonesia. Carikanlah solusi rakyat Indonesia, bagaimana ada lowongan kerja yang bagaimana juga real gajian UMR. Banyak sekali teman-teman itu yang gajinya itu tidak UMR, gajian tiap minggu, gajian 2 minggu sekali, padahal pabriknya besar tapi gajiannya tidak UMR. Banyak sekali dulur. Bener apa enggak dulur? Ini buat YouTube ini nyangkruk sambil ngopi, monggo sampai ngopi mawon. Ini ada keluh kesah dari rakyat kecil. Pemerintah sekarang itu banyak sekali pajak. Oke, nggak apa-apa masalah pajak loh, tapi dari mana uangnya kita bayar pajak itu? Sekarang kebutuhannya makin sulit. Terus sawah-sawah sudah buat perumahan, apa-apa kita beli, air aja rata-rata kita masak ya juga beli, apa-apa beli. Kalau semuanya dinaikkan, sembako naik,
apa-apa naik ya. Ini sejatinya saya ini jualan ya, jualan pentol ya. Apa-apa naik, akhirnya apa, saya jualan pentol. Ini kisah nyata, jualan pentol ya. Loh, semuanya naik, tahun naik, tahu goreng naik. Tahu goreng dulu 10.000, dulu 5.000 dapat 30 biji. Sekarang 10.000 dapat 28. Nah, hilang separuh, dulur. Itu hilang separuh, dulur. Akhirnya saya tidak jadi jualan. Padahal jualan sudah lama, saya juga dapat pelanggan. Akhirnya apa, hitungannya bangkrut, dulur. Soalnya jualan cilok, hitungannya. Jualan pentol biasa. Ya, kenapa saya menceritakan seperti ini? Ya, inilah keluh kesahnya rakyat. Jangan sembarangan pemerintah nyuruh nabung rakyat tapera, tabungan perumahan rakyat. Lawang apa, tabungan asabri apa itu aja dikorupsi. Terus tabungan haji ya dikorupsi. Apalagi rakyat kecil yang nabung, apa tidak dikorupsi? Ya, sekarang aja korupsi tidak ditegakkan hukum-hukumnya. Coba yang korupsi itu dihukum mati. Terus coba yang korupsi itu dimiskinkan. Kalau percuma, kalau apa ya, enggak masalah rakyat itu, pajak-pajak naik enggak masalah, apapun naik enggak masalah, asalkan tidak ada korupsi. Kalau tetap aja korupsi ya hitungannya kan ngepek keringete wong cilik dikongkon bayar pajak, terus pajaknya hasilnya dikorupsi. Ya apa dulur, sampean pikir dhisik ya, sampean pikir sing enak. Loh, dulu ya rakyat kecil itu ndak komen sama pemerintah, rata-rata diam. Karena apa? Makmur. Zamannya SBY. Susilo Bambang Yudhoyono pas jadi presiden, nggak ada komentar. Saya dulu kerja di mana? Jualan di Samarinda, santai. Nggak ada komentar ini itu. Sekarang ini, bukannya saya kok tambah ganti presiden, tambah tahun terasa berat. Apa-apa naik, sembarang naik, tidak terkendali. Apalagi listrik langsung naik berapa itu listrik. Percuma ngasih rakyat bantuan, terus ujung-ujungnya semua langsung dinaikkan. Dulu ada bensin premium, sekarang nggak ada. Malah nanti dengar-dengar mau diganti Pertamax. Terus dengar beli LPG pakai KTP. Nah, coba tak pemerintah itu mikir. Saya nggak menyalahkan presidennya, ndak. Ya apa ya, sistem iki loh. Sistem modal madul. Ya kalau sistemnya modal madul, kalau banyak korupsi, ajur rakyatnya sing soro. Lho ngono lho, dulur. Baweng rakyat sing soro. Ya bener, rakyatnya dibantu, tapi ujung-ujungnya sembarang dinaikkan, pajak naik. Ya apa niku? Ya kayak UMR naik, padahal kenyataannya kita kerja di pabrik ya, teman-teman yang ada di pabrik itu gajiannya itu enggak UMR. Tiap 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu sekali digaji, ada yang 1 jam itu dikasih berapa. Tambah soro. Ya coba ngatasi outsourcing, menghapus outsourcing aja nggak bisa. Rakyat disuruh tapera, tabung perumahan rakyat. Lah, mengatasi outsourcing aja loh, nggak bisa menghilangkan outsourcing. Kok rakyat disuruh nabung? Nggak apa-apa, monggo. Tapi uangnya nanti dikemanakan? Dikorupsi atau bagaimana? Uang ABRI ya, asabri apa itu? Itu aja tentang punya TNI aja dikorupsi, apalagi uang rakyat, apalagi dana haji. Dana haji itu loh dikorupsi. Waduh, ya apa dulur? Dana haji dikorupsi.
sing apa ya, soalnya apa, informasi itu rata-rata rakyat kecil itu ini ya lihat YouTube, jadi tahu informasi di YouTube. DPR berbicara di YouTube, oh dana haji ini dikorupsi. Loh, rakyat dulu semuanya tahu. Kasihan rakyat kecil, dulur. Rakyat kecil itu kasihan. Wong bayar pajak aja taat, semuanya taat, terus uangnya dikorupsi. Ya semoga aja Bapak Presiden Jokowi itu yang korupsi-korupsi itu ya dipecat. Karena apa, yang berkehendak mecat itu ya presiden. Kalau dipecati, kuwabe dipecati sing korupsi-korupsi, terus dimiskinkan atau dihukum kayak di Cina itu, di Korea, atau dihukum mati atau hukum apapun, itu nanti negara Indonesia itu maju. Kalau yang korupsi dibiarkan, ya itu akhirnya banyak yang korupsi. Wes lebih baik korupsi 1 triliun, lebih baik korupsi 271 triliun, paling dihukum penjara berapa tahun. Karena tidak dimiskinkan, akhirnya keluar dari penjara, uang itu bisa dinikmati, dulur. Nah, enakan korupsi. Tapi kalau rakyat kecil, ya ambil ayam, yang namanya nyuri ya harus dihukum. Lah itu aja loh. Ketemu apa, rakyat aja dipukuli. Kenapa kok sama-sama pejabatnya kalau korupsi kok saling melindungi? Ya, ini yang apa ya, yang bertindak ini, yang berkuasa ini presiden. Semoga aja nanti Presiden Prabowo itu yang apa ya, yang nangkap korupsi itu. Yang nangkap korupsi terus peraturannya dirubah, yang korupsi itu dimiskinkan. Itu ya, yang berkuasa itu presiden. Kalau rakyat kecil ini cuman komentar. Semoga aja Bapak Presiden itu mengetahui gunanya apa rakyat nabung. Nah, nabung nggak masalah. Peraturan pemerintah itu bagaimanapun ditaati oleh rakyat. Tapi kalau ujung-ujungnya dikorupsi, ya ngenes, rakyatnya ngenes, dulur. Rakyatnya ndelomong. Bener nggak, dulur? Ya wis ngene iki, dulur. Dadi rakyat itu, awak dhewe jualan apa? Ya cari makanan buat besok itu, untuk dimakan itu sulit, dulur. Ya banyak lihat teman-teman bisanya cuman ngopi. Untuk beli bakso aja, beli tahu tek, angel. Terus disuruh apa ya, kalau umpama jualan disuruh nabung tapera, boleh buat makan aja lo sulit. Loh, nanti uangnya dikorupsi. Oh, tapi satu, kalau presidennya nanti apa istilahnya memihak rakyat, yang korupsi dihabiskan, dimiskinkan, Indonesia pasti jaya. Nah, makanya dari itu kita sebagai rakyat Indonesia itu mendoakan semoga aja nanti ganti presiden atau presidennya Pak Jokowi pun bisa menghabiskan, menuntaskan korupsi itu, harus dihilangkan. Kalau bisa hukumnya diganti, korupsi dihukum mati. Cuwos. Korupsi dihukum mati, ataupun nggak usah dihukum mati, nggak masalah, dimiskinkan. Kalau dihukum mati nanti nggak tobat, kasihan. Menurut saranku dimiskinkan, dinolno, rekening yang ada di tabungannya itu dinolkan. Rakyat kasihan, dulur. Ini sebagai apa ya, sebagai orang biasanya di warkop, kadang itu ada keluh kesah, cerita-cerita kita itu sebagai pendengar, oh ini. Jadi saya itu akhirnya membuat konten yang seperti ini, keluh kesah rakyat, kasihan rakyat, dulur. Kalau pemerintah kita dukung bagaimanapun, soalnya presiden apapun yang kita yang milih, dulur, kita harus dukung.
Tapi kebijakan kalau umpama salah kita protes itu wajar. Biasa kita protes. Ya tentang pajak-pajak itu kalau bisa itu jangan terlalu dinaikkan. Kalau dinaikkan nggak masalah, kalau nggak dikorupsi. Kalau umpama uang pajak dikorupsi, waduh, teler. Tiwas rakyat itu membayar pajak, tapi uangnya dikorupsi. Kenapa rakyat bisa bilang uangnya dikorupsi? Lah itu uang asabri apa itu? Uang banyak yang dikorupsi. Dana haji nggak berangkat-berangkat. Lah dikorupsi. Siapa yang korupsi? Ya nggak tahu, orang pemerintahan. Cuman satu kuncinya ada di presiden. Kalau presidennya menuntas habis korupsi, memiskinkan, artinya satu, dimiskinkan aja, nggak usah dihukum. Yang korupsi itu nggak usah dihukum, tapi dimiskinkan. Nah, kalau dimiskinkan ya sudah, beres dulu, aman Indonesia. Sekarang umpama nabung banyak, kerja banyak, kalau dia dinolkan, nah, dengan sendirinya dia itu akan meninggal. Karena apa? Hidupnya sengsara. Ya itulah kuncinya, dimiskinkan aja. Nggak usah dihukum. Koruptor semuanya itu nggak usah dihukum. Dimiskinkan dulur. Tujuannya orang hidup, orang bekerja kan cari apa? Harta, cari uang, cari gaji. Kalau dia sudah nabung banyak, terus ternyata di situ ada korupsi, langsung aja dimiskinkan loh. Hidupnya akan sengsara, akan meninggal sendiri. Nggak usah dihukum aja. Ya kita berdoa aja semoga Bapak Jokowi kebijakannya bisa memiskinkan para koruptor. Apapun lah, jadi Pak Jokowi yang sing nyekel pemerintahan. Jadi rakyat itu hanya bisa berdoa. Nanti Pak Prabowo jadi presiden, rakyat juga berdoa. Semoga aja yang korupsi itu nggak usah dihukum Pak Prabowo atau Pak Jokowi, tapi sampai dimiskinkan. Sekali lagi, semoga yang koruptor itu dimiskinkan. Kalau undang-undangnya sudah dibentuk, ya. Kalau dimiskinkan, terbentuk, memiskinkan para koruptor, Indonesia pasti bangkit, pasti jaya. Karena Indonesia ini kaya raya, kaya sumber daya alamnya sangat-sangat banyak dulu. Kenapa rakyat bisa bilang sumber daya Indonesia ini sangat banyak? Karena apa? Yaitu dari berita, dari YouTube. Terus kayak saya ini mengetahui banyak korupsi ya dari berita juga. Disaring-saring ternyata iya banyak korupsi. Ternyata banyak sekali kayak BBM maunya premium diganti Pertamax, Petralit dan Pertamax. Terus nanti Petralit dihilangkan ganti Pertamax. Yaitu sebenarnya percuma digonta-ganti. Sebenarnya sama aja. Ini kalau Indonesia umpama apapun dinaikkan, pajak-pajak semua dinaikkan, percuma. Kalau masih ada yang korupsi, intinya korupsi harus dihapus dari pemerintahan. Orang yang korupsi dimiskinkan, aman Indonesia dulu. Semoga aja Bapak Presiden yang sekarang dan yang akan datang selalu diberi kesehatan dan diberi berpikir yang jernih, yang membela rakyat. Karena rakyat ini yang memilih Bapak. Semoga aja para koruptor dimiskinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.